Halo Sobat Diskus dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Emerald Diskus. Di video ini gua akan menjelaskan bagaimana cara kita mengobati ikan diskus yang terkena velvet ya. Jadi penyakit velvet itu adalah penyakit yang paling umum terserang oleh ikan diskus ya, atau ikan diskus ini sering ya terserang penyakit velvet ini ya. Dan ikan diskus yang terkena velvet tuh dia seperti ini ciri-cirinya. Ini ada 4 ekor ikan diskus yang terkena velvet. Yang pertama dia akan menghitam, dan kedua dia akan menguncup. Kemudian dia akan menggaru-garukan badannya ke benda-benda di sekitar dia. Nah ini kita lihat ya, dia sepertinya akan menggerakkan badannya ke arah ini ya, arah pipa, karena badannya mungkin gatal ya. Nah kita lihat ya, nah tuh digosok badannya ya. Nah itu ciri-ciri dia kena velvet nih. Kemudian ciri berikutnya ada seperti selaput ini ya, kayak benang atau kayak apa namanya ini, kapas-kapas gitu ya di badannya. Jadi kayak ada putih-putih gini ya, bercak-bercak putih gini di badannya. Dan berikutnya dia nafsu makannya kurang dan napasnya agak mengap-mengap seperti ini ya. Nah itu adalah ciri-ciri ikan diskus yang terkena velvet. Untuk warna solid seperti ini agak susah ya kita tahu dia kena velvet apa enggak, karena kalau warna-warna kuning, biru, merah gitu, dia kalau kena velvet gitu nggak ketahuan. Kita bisa tahu itu mungkin dari siripnya menguncup, kemudian napasnya mengap-mengap dan nafsu makannya berkurang. Nah itu kemungkinan kena velvet ya. Kemudian velvet ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit serta insang ya, atau sistem pernapasan pada ikan. Dan cara pengobatannya ini, untuk obat ini ya, untuk menyembuhkan sakit ini, velvet ini ya, itu biasa saya menggunakan produk Mantis. Yang pertama kita menggunakan antibiotik Mantis. Antibiotik berguna untuk luka ya, karena ikan ini menggaru-garukan badannya ke benda-benda di sekitar dia. Kemungkinan tuh ada luka yang akan mengakibatkan infeksi ya. Oleh karena itu sebelum dia terkena infeksi kita harus kasih antibiotik ya. Kemudian ada Velstop. Kalau ini adalah obat yang khusus untuk velvet ya. Dan kalau air di rumah kalian dingin suhunya, kalian bisa menggunakan heater di set 28 derajat atau sampai 31 derajat ya. Karena di tempat gua ini cukup hangat suhu airnya, jadi gua nggak pakai penghangat. Nah tapi kalau tempat kalian agak dingin, nggak stabil ya untuk suhu airnya, lebih baik gunakan heater di set di angka ya 30 deh, 30 atau 31 ya. Kalau 28 kayaknya masih terlalu dingin ya. Kemudian untuk menggunakan dua obat ini kalian perhatikan takarannya nih. Ini ada takarannya. Ini takarannya kalian baca dan kalian ini ya, tuangkannya hati-hati ya, jangan kelebihan juga ya, dan jangan kurang juga, harus benar. Itu diukur dari besarnya kalian punya akuarium ya. Jadi para sobat diskus di sini mungkin akuarium beda-beda ya, ada yang semeter, ada yang 50 cm, ada yang 60 cm, ada yang 2 meter. Nah itu harus tepat takarannya supaya nggak salah. Kalau untuk akuarium saya ini ukurannya 70 cm, takarannya itu sekitar 8 sampai 10 tetes. Tapi di sini gua akan kasih 10 tetes ya. Jadi yang Velstop 10 tetes, antibiotik 10 tetes. Nah itu adalah pengobatan di hari yang pertama. Kemudian di hari yang kedua kalian kuras nih airnya sebanyak 0,5% ya. 0,5% kalian kuras. Kemudian dosisnya kalian kurangin juga dari setengah dosis yang pertama tadi. Kayak tadi kan gua kan 10 tetes ya. Jadi di hari kedua gua surutkan airnya sampai 0,5% atau 50%. Kemudian gua tambah air lagi sampai 100%. Nah, kali ini obatnya
gua kasih hanya 50% aja. Jadi 5 tetes ya. Antibiotik 5 tetes, fail stopnya 5 tetes. Nah, itu diulangin selama 3 hari. Dan saat pengobatan jangan lupa nih aeratornya jangan pakai seperti ini ya. Jangan pakai filter ya. Dicabut aja aeratornya, gunakan aja gelembung. Nah, gelembung air seperti ini aja. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, atau enggak pakai yang batu gitu, model batu gitu ya. Supaya apa? Supaya obatnya nggak terserap oleh filter di rumah kalian. Kalau gua pakai biofoam ya. Jadi daripada obatnya terbuang sia-sia, tersaring oleh filter, mending diangkat aja filternya dan dikasih aja gelembung udara seperti ini selama penyembuhan ya. Nanti kalau udah sembuh ya dipasang lagi filternya. Nah, selama 3 hari ulangin obat ini ya, diulangi ya untuk pemberian obat ini. Di hari yang pertama tadi 10 tetes ya, untuk antibiotik 10, untuk Velstop 10. Di hari kedua diturunkan airnya 50% dan takaran obatnya pun hanya setengahnya aja, jadi 5 ya. Hari ketiga pun sama, setengah juga dikurangin, baru dikasih 5. Nah, jadi gua ulang lagi untuk yang Velstop. Ini Velstop dan antibiotik. Ini ya. Velstop dan antibiotik di hari yang pertama kasih takarannya sesuai dengan debit air akuarium kalian ya. Di sini ada cara atau ada aturan pakainya ya. Nah, itu disesuaikan. Tadi yang gua bilang 10 sama 5 tetes itu jangan didengar ya, karena itu ukuran akuarium saya ya. Kalau kalian kan beda akuariumnya dengan yang ada di sini ya. Jadi jangan didengar. Intinya dibaca aja nih takarannya. Nanti kalau udah ketemu berapa tetesnya, ya pakailah itu ya, tetesannya yaitu ya, berapa tetes yang sesuai dengan ukuran akuarium kalian. Kemudian di hari kedua airnya diambil 50%, diisi lagi 50% sampai full. Kemudian takaran obatnya dikurangin hanya 50% dari takaran obatnya ya. Yang tadi misalnya gua 10 tetes jadi hanya 5 tetes aja. Itu dilakukan berulang kali sampai 3 hari. Dan di hari yang terakhir gunakan FMC ya. FMC ini di hari yang keempat 5-6 ya. Hari yang keempat kasih aja dia 10 tetes ya kalau akuarium gua ya. Kemudian airnya diambil 50%, diisi lagi. Terus kasih setengahnya ya, berarti 5 tetes kalau di akuarium gua. Kemudian diisi air lagi di hari yang ke-6. Kemudian ditetes lagi FMC-nya 50% juga ya untuk dosisnya sampai ikannya terlihat sehat. Kurang lebih 6 hari sih udah sehat ya. Nah, jadi seperti itu aja metode penyembuhannya menggunakan 3 obat tadi ya. Antibiotik, Velstop dan FMC. Oke, demikian video dari gua. Kita akan berjumpa di video diskus lainnya. Gua pamit dan salam diskus. Dadah.